Kami ingin makin hari makin mengenal-Mu, supaya kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami ketika akan belajar firman Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti, sekaligus memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami makin hari makin menjadi penyembah-penyembah Tuhan, yang bukan hanya setia mendengar firman Tuhan, tapi setia menjadi pelaku firman. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengar. Urapi dan pakai hamba-Mu, jadikan dia saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara perhatikan tayangan berikut ini. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang berkaitan dengan perjamuan kawin. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita suka datang ke pesta. Ya, meskipun saya tahu pada waktu saya masih SMA, ada teman-teman saya pada waktu itu mereka pergi ke pesta walaupun tidak diundang, saudara. Karena apa? Karena ada makan enak, ya saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mungkin tidak bisa. Karena sekarang ada yang mengatur, ada IO-nya, biasanya ada selip kecil, artinya saudara datang membawa itu, artinya saudara diundang. Tapi kalau zaman dulu saudara-saudara, teman-teman saya terus terang aja tidak mau ya, tapi saya diajak berapa kali, saya diminta untuk ayo datang, ada makan gratis. Nah saudara, kemudian apa yang terjadi? Mereka pergi, mereka membawa amplop, tapi amplop isinya kosong saudara ya, tidak ada isinya. Nah saudara, ini yang terjadi, bahkan ketika saya menikah, saya juga ingat ya ada satu amplop kosong ya. Jadi artinya apa? Ada orang yang tidak diundang datang tapi membawa amplopnya kosong ya. Dan waktu itu memang zaman itu saudara banyak sekali orang-orang datang tidak diundang, bahkan maaf ya ibu-ibu bawa tas kresek ya toh. Artinya apa? Biasanya wah ada makanan ya dimasukkan tas kresek dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini ada satu undangan pesta perkawinan, dan ini bukan undangan sembarangan, tapi berkaitan dengan keselamatan yang Allah sediakan. Kalau saudara membaca dikatakan hal kerajaan surga. Jadi ini bicara tentang kerajaan surga.
Jadi perumpamaan tentang perkawinan ini berbicara tentang kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang diundang. Nah saudara, mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat beberapa pelajaran penting ya di dalam perumpamaan ini. Yang pertama saudara, kita perhatikan di dalam ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Di situ dikatakan begini, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi saudara, yang pertama kita belajar ada undangan yang ditolak. Dan undangan ini saudara diberikan kepada siapa? Orang-orang yang telah diundang. Siapa itu orang-orang yang telah diundang? Orang-orang yang telah diundang adalah orang-orang pilihan. Jadi dari semua orang-orang, hanya orang-orang tertentu inilah yang dipilih, diundang untuk hadir mengikuti perjamuan kawin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya berbicara tentang umat pilihan Allah, bangsa Israel. Dari semua bangsa-bangsa yang di dalam dunia ini, ada satu bangsa yang Tuhan pilih, yang Tuhan khususkan, yaitu siapa? Bangsa Israel, umat Israel. Mereka dikeluarkan daripada penjajahan, penindasan yang mereka alami di Mesir. Mereka dipimpin oleh hambanya Musa, akhirnya mereka dibebaskan. Dan Tuhan mau menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perjalanan kehidupan mereka, ternyata saudara-saudara, orang-orang Israel menolak Tuhan. Nah saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ketika mereka dibawa oleh Musa ke Gunung Sinai, Tuhan Musa naik ke atas untuk menerima 10 hukum daripada Allah. Tetapi waktu itu saudara-saudara, Musa cukup lama. Dan orang-orang Israel mereka mulai kebingungan. Ini gimana ini, pemimpin kami kok tidak turun-turun, gimana mungkin dia sudah mati di atas dan sebagainya. Akhirnya saudara-saudara, mereka meminta dengan paksa Harun untuk membuat bagi mereka patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Nah saudara-saudara, itu kalau saudara membaca dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 45. Nah saudara-saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menolak Tuhan karena apa? Karena mereka seakan-akan tidak ada lagi Tuhan di antara mereka. Di mana Musa, pemimpin kami kok tidak ada. Bahkan saudara-saudara, itu berlanjut ketika mereka di dalam perjalanan di padang belantara. Mereka menghadapi masalah, mereka tidak ada makanan, mereka tidak ada minum. Mereka akhirnya bersungut-sungut dan mereka akhirnya tidak setia. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga pelajaran bagi kita hari ini. Banyak orang-orang Kristen yang tadinya percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengikut Tuhan, tetapi karena ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, akhirnya mereka meragukan Tuhan. Apa Tuhan itu ada? Kalau memang Tuhan ada, mengapa? Mengapa dan mengapa? Di dalam istilah teologi ada satu istilah namanya teodisi. Teodisi itu artinya apa? Mempertanyakan di mana kebaikan Tuhan, di mana katanya Tuhan itu maha kasih, maha penyayang. Buktinya, mengapa kok saya mengalami ini? Saya mengalami sakit penyakit, tidak sembuh-sembuh. Saya mengalami masalah ekonomi, saya mengalami masalah keluarga dan sebagainya. Nah saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, hati-hati. Iblis seringkali mulai membisikkan, loh kan, Tuhan itu tidak ada. Kamu keliru, selama ini kamu percaya Tuhan itu omong kosong, tidak ada. Buktinya kamu sekarang menderita, kamu mengalami sakit penyakit. Saudara, pernah ada satu jemaat saya, dulu saya melayani di satu gereja. Dia begitu setia, dia dari gereja A, agama yang lain. Dia akhirnya percaya, setia, kena sakit saudara. Penyakitnya kanker dan sebagainya, dan sebagainya. Nah itu teman-temannya yang dulunya dia tempatnya ya kepercayaan yang lain mengatakan, "Loh, kamu gara-gara tinggalkan kepercayaan ini ya, kamu sekarang ke gereja. Mana Tuhanmu? Ayo tinggalkan saja," dan sebagainya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini banyak orang-orang Kristen yang tadinya begitu setia mengiring Tuhan, melayani, tetapi ketika menghadapi masalah, akhirnya mereka lupa akan kasih Tuhan. Mereka tidak lagi melayani Tuhan, mereka
tidak lagi menyembah Tuhan, justru menyembah, pindah kepada kepercayaan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang hadir pada pagi hari ini? Hati-hati ya, ketika kita mengikut Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan mengalami masalah, pergumulan. Tapi hati-hati, jangan kita mau diperdaya oleh iblis yang mengatakan, oh kalau begitu Tuhan itu tidak ada, kamu jangan percaya lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini banyak orang-orang Kristen yang ketika menghadapi masalah, pergumulan, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini, saya juga mendengar ya saudara-saudara, banyak orang-orang yang tadinya begitu setia, kemudian ketika dia mengalami sakit penyakit, ketika keluarganya ada yang meninggal karena COVID, mereka bertanya, di mana Tuhan? Kami ini kan setia, kami kan melayani, kami begini-begini. Mengapa? Mengapa kami juga masalah, saudara? Masalah ekonomi, gara-gara pandemi ini banyak orang-orang yang mengeluh. Saya percaya mungkin kita alami itu, ya. Kondisi ekonomi pandemi, pada waktu pandemi ekonomi masih lumayan jalan. Sekarang justru tidak ada hasil sama sekali. Saudara-saudara, ini ngeri sekali. Banyak orang-orang yang akhirnya bertanya, di mana Tuhan? Buat apa kalau gitu saya percaya Tuhan, buat apa? Nah, saudara-saudara, hati-hati ya. Inilah yang seringkali membuat kita berbalik kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka dipilih, mereka tinggalkan, mereka menolak panggilan Tuhan. Karena apa? Karena ada masalah, ada pergumulan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini saudara sedang menghadapi masalah, pergumulan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit yang Tuhan izinkan? Hati-hati, jangan kita seperti bangsa Israel. Kita menolak panggilan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita tidak setia, justru kita menyembah kepada berhala-berhala. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-6 dikatakan demikian. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah terkusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Nah, saudara, ketika bangsa Israel mereka menolak akan undangan daripada Allah yang pertama, itu tidak membuat Allah berhenti. Kalau gitu sudah, kalau saudara mengundang seseorang kemudian tidak datang, saudara, oh sudah tidak akan diundang lagi. Tapi berbeda, Allah ini luar biasa. Dia maha kasih, kasihnya begitu besar. Dia tidak berhenti, dia mengundang lagi orang-orang Israel untuk menjadi umatnya, untuk hadir di dalam pesta perjamuan kawin. Tetapi saudara-saudara, undangannya kali ini lebih daripada undangan biasa. Kalau undangan yang pertama itu hanya sekedar ya pernikahan tanggal sekian jam sekian. Tetapi sekarang saudara ditambahi ada menunya. Saudara, jadi di dalam undangan itu dicantumkan menu makanan yang disediakan oleh tuan rumah. Dan menunya bukan sembarangan ya. Ada kambing, sate kambing, gulai kambing ya, ada lagi babi guling, karena ternak-ternaknya dikeluarkan semua, saudara. Bahkan ada mungkin itu stiknya wagyu dan sebagainya. Wah, jadi makanannya itu haujek sencingping, saudara ya, enak. Tapi saudara, yang menarik sekali apa yang dilakukan. Justru dikatakan di situ mereka justru kembali menolak, tidak mengindahkan undangan Tuhan. Bahkan mereka memilih untuk melakukan bisnis dan mendapatkan harta. Akhirnya mereka mengabaikan undangan daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau tadi mereka mengapa meninggalkan Tuhan, mereka tidak lagi meresponi undangan Tuhan karena masalah, pergumulan hidup yang berat. Yang kedua ini saudara-saudara, mereka tidak mengindahkan undangan Tuhan karena apa? Karena mereka bingung untuk melakukan bisnis. Mereka kerja ke ladang, mereka melakukan usaha mereka mencari kebutuhan duniawi, kebutuhan jasmani. Nah, hati-hati saudara-saudara, ini juga bisa menjadi
masalah di dalam diri orang-orang Kristen. Ketika kita mulai mengutamakan mencari harta di dalam dunia, kita mencari kekayaan di dalam dunia, akhirnya kita akan menolak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena di bumi ada ngengat, ada karat, dan ada pencuri yang membuat harta saudara dicuri. Ngengat itu ya semacam semacam kupu-kupu kecil itu makan kain-kain yang mahal ya, yang berharga itu akhirnya bolong-bolong dan sebagainya, tidak punya harga. Bahkan karat, saudara kalau punya mobil ya yang bagus-bagus, tapi kalau karatan tidak punya harga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak melarang saudara dan saya bekerja. Firman Tuhan katakan kalau kamu tidak mau kerja jangan makan, kita harus bekerja. Tetapi hati-hati, bekerja bukan untuk kita menyembah, menaruh hati kita, menjadikan harta itu sebagai tuan kita. Tetapi siapa? Tuhan, sumber berkat kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang seringkali menyebabkan mengapa hari ini banyak orang-orang akhirnya mereka mengalami masalah ketika mereka habis uangnya. Ya, saudara-saudara, kondisi pandemi ini seperti saya katakan tadi ya, banyak orang-orang yang stres. Banyak orang-orang yang mengalami namanya anxiety, kecemasan. Karena apa? Uangnya begitu banyak tiba-tiba habis. Ya, apalagi yang punya investment ya, investasi itu tiba-tiba nilainya turun, uangnya habis ya. Mereka ya beberapa orang yang sebagai orang yang kaya punya mata uang kripto, saudara tahu ya, itu yang mahal tiba-tiba turun. Dan banyak mereka yang bunuh diri, mereka yang gantung diri, loncat dari apartemen dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka menggantungkan diri kita kepada harta dunia yang sementara, yang bisa hilang. Dan Tuhan tidak mau saudara dan saya hari ini menggantungkan itu. Karena di mana hartamu berada, dikatakan ya, disitulah hatimu berada. Kalau kita sungguh-sungguh fokus kepada mencari harta dunia, kita tidak akan menyembah kepada Allah. Kita tinggalkan Tuhan. Hari ini saudara, banyak orang-orang Kristen tidak mau ke gereja. Alasannya tuh saya sibuk sekarang, tidak ada waktu. Ini saya kerjanya pagi sampai malam. Apalagi melayani, tidak ada waktu. Karena apa? Karena bingung untuk mencari uang dan mencari uang. Fokusnya kepada harta. Dan orang-orang seperti ini biasanya hidupnya tidak akan ada damai. Ada ketakutan, kekhawatiran. Jangan-jangan nanti uang saya hilang gimana dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Janganlah kita menggantungkan hidup kita kepada berkat Tuhan yang sementara. Uang itu berkat Tuhan. Toko saudara, pabrik saudara, usaha saudara itu berkat Tuhan. Dan itu sementara. Ayo kita menggantungkan diri kepada sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Satu hari ada anak ulang tahun, ya dia umur 10 tahun, dia ulang tahun dan mengundang teman-temannya. Lalu saudara-saudara ada atraksi ya, dia tidak mengundang nyanyi-nyanyi band-band, tapi dia mengundang satu tukang sulap, ya, magician. Lah magician ini saudara-saudara dia punya topi biasanya, kemudian ada tongkat ajaib. Lalu dia berkatakan, adik-adik perhatikan ya, ben salabim abrakadabra. Wah, kemudian keluar saudara ada kelinci. Wah, dari topinya. Lalu kemudian lagi, ben salabim abrakadabra. Lalu apa lagi? Yang keluar itu sekarang bukan hanya kelinci, ada mainan, robot-robotan, permen dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya setelah mau selesai, lalu tukang sulap ini berkata, adik, kamu hari ini kan ulang tahun ya, kamu mau minta apa? Bilang aja, ngomong aja, minta apa, terserah. Aku enggak minta apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, minta aja, kamu kan ulang tahun, ini hadiah untuk kamu. Dia mikir-mikir, lalu dia bilang gini, oke, lalu gini ya, saya sebenarnya enggak minta, tapi karena disuruh minta, ya wis aku tak minta, wis. Aku enggak minta mainan, permen, ataupun binatang atau apa. Tak minta tongkatnya ya. Tongkatnya aja tak minta. Nah saudara, anak ini bodoh atau pinter? Pinter dia. Kalau dia dapat tongkatnya kan tidak habis-habis kan ya. Tinggal ben salabin jreng keluar. Ya. Tapi kalau dia mainan bisa rusak, uang bisa habis dan sebagainya.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali maaf ya, banyak orang-orang Kristen tidak sepandai anak ini. Seringkali kita menggantungkan bukan kepada sumber berkat yaitu Allah, tapi harta kita, uang kita. Akhirnya kita cari uang, tidak ada waktu untuk undangan Tuhan. Kebaktian tidak ada, ibadah tidak mau datang, apalagi kemudian melayani. Nah, saudara, itu yang terjadi. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ke-7, mereka itu bahkan menganiaya. Ayat itu dikatakan apa, ayat 7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jadi mereka bukan hanya kerja cari duit, tapi juga ada yang tidak suka dengan yang membawa undangan. Petugas bahkan dianiaya, dibunuh. Dan akhirnya dikatakan di situ rajanya murka. Dan ini bicara tentang apa? Apa yang dialami oleh bangsa Israel. Umat Israel, Tuhan hancurkan itu kota Yerusalem. Mereka dikuasai oleh Romawi, dijajah Romawi dan sebagainya. Gara-gara apa? Karena mereka menolak Tuhan. Bahkan mereka menganiaya utusan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu bagaimana undangannya? Apakah berhenti? Nah, ternyata saudara kalau kita perhatikan di dalam ayat berikutnya, ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Orang-orang jahat, orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ternyata setelah umat Israel mereka menolak undangan, ini tidak membuat Tuhan kemudian putus asa. Tapi sekarang justru Tuhan membuka undangan ini. Orang-orang di luar Israel. Dikatakan pergilah kamu ke pasar-pasar, ke tempat-tempat yang ada pengemis dan di situ ada orang jahat, ada orang baik, undang semua. Nah, saudara-saudara, kemudian orang-orang itu semua datang sehingga penuh pesta itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang apa? Bicara tentang anugerah keselamatan. Undangan itu dibuka lebar-lebar sekarang. Kalau tadinya khusus untuk orang Israel, orang-orang Yahudi, tapi karena mereka menolak, tapi kemudian Tuhan membuka lebar-lebar untuk mereka yang bukan Yahudi. Orang-orang lain, negara, bangsa-bangsa yang lain, umat yang lain, termasuk saudara dan saya. Jadi saudara, ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Kita yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak, yang tidak masuk hitungan, tapi gara-gara umat Israel menolak akan undangan Tuhan, maka saudara dan saya diundang untuk hadir di dalam perjamuan kawin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu kabar baik ya. Kita yang seharusnya binasa, kita yang adalah orang-orang yang berdosa, kita dikatakan di dalam Roma 6:23 sebab upah dosa ialah maut, kita harusnya dihukum. Kita harusnya disiksa di dalam api kekekalan neraka. Maut itu di dalam bahasa aslinya Gehenna, itu artinya sumur tanpa dasar. Saudara pernah masuk ke dalam sumur yang tidak ada dasarnya? Tentu tidak. Kita tahu bahwa sumur itu pasti ada dasarnya. Saya waktu setelah lulus dari Aletheia, saya diajak ke Jakarta ya dengan teman-teman ya. Ada acara perpisahan. Waktu itu baru awal-awalnya ada Taman Impian Jaya Ancol. Ya, saudara tahu pernah di Jakarta itu ada namanya Taman Impian Jaya Ancol. Itu ada tempat kolam renang dan ternyata di situ ada satu alat yang baru satu-satunya di Indonesia, yaitu spiral ya. Kalau sekarang namanya perosotan itu ya, peluncuran itu. Nah, saudara, waktu itu saya dengan teman-teman ke sana, wah, kepingin nyoba pertama kali. Waktu itu semua naik ke atas dulu sebelum turun ke peluncuran ya. Naik atas, teman saya pertama, wah mereka senang ya. Mereka begitu antusias. Yang kedua dan ketiga. Lalu tiba waktunya saya berdiri di depan itu, saudara ya, saya mau mir-miren saya takut, saudara. Waduh, ini ada apa-apa nanti gimana? Saya ini memang orang takut ketinggian kan ya. Tapi teman saya nakal, saudara, diam-diam saya didorong dari belakang ya, dijungkrak. Wah, saya ketakutan, saudara. Waduh, saya teriak-teriak, aduh, tolong. Sampai saya menggigit gigi saya. Aduh, wah, saudara,
ketakutan, saudara. Aduh, kok tidak keluar, padahal itu memang panjangnya 18 meter. Aduh, kok tidak sampai ya. Aduh. Tapi akhirnya, puji Tuhan, akhirnya biur. Aduh, lega, saudara ya. Ada dasarnya, walaupun panjang 18 meter. Bayangkan, saudara, neraka itu dikatakan tempat yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Karena apa? Penghakiman, penyiksaan yang luar biasa, penderitaannya di situ. Saudara, sebenarnya saudara dan saya tahu kita ini sebenarnya sedang berbondong-bondong menuju ke neraka. Tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang kita hindari. Saya percaya di sini tidak ada ya yang mau masuk neraka, tidak ada. Tapi kadang-kadang saudara, saya dengar ada satu selebriti dia ditanya sama temannya, kamu nanti kalau mati mau masuk mana? Wah, saya mau masuk neraka saja. Karena apa? Karena ketemu nanti bintang film, Michael Jackson, Madonna, ketemu Gohara ya dan macam-macam. Nah, saudara, itu guyon, saudara. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Ternyata tidak. Saya membaca ada satu humor yang bagus sekali. Ini menceritakan tentang seorang yang bernama Steve Jobs. Saudara tahu ya, Steve Jobs itu yang menemukan Apple ya, kalau saudara memakai iPhone, iPad dan sebagainya. Nah, saudara, dia meninggal dunia kan sudah. Nah, waktu dia meninggal dunia, dalam cerita itu dikatakan dia ketemu sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama dia, hai Steve Jobs, karena kamu berjasa kepada manusia, kamu menemukan komputer dan sebagainya. Oke, sekarang aku kasih kamu pilihan. Kamu milih mau masuk neraka atau masuk surga. Ini cuma dongeng cerita, saudara ya. Kamu survei dulu. Nah, saudara, oke, dia senang. Wah, terima kasih Tuhan. Dia pertama, saudara, survei dari jauh. Dia survei mana? Surga dulu. Dia lihat surga. Ternyata tempatnya tenang ya, orang-orang pakai jubah putih nyanyi, ibadah, kok boring ya, membosankan. Oke, akhirnya terus dia pindah. Sekarang dia dari jauh dia mulai survei neraka. Dia lihat neraka, waduh, tempatnya kok menyenangkan. Seperti yang diceritakan tadi ya, anak-anak muda ya, selebritis dan sebagainya. Wah, itu rame, ketemu orang-orang, waduh hebat ya, nari-nari, dansa-dansi, wah dan sebagainya, pesta pora. Akhirnya dia bilang, wah daripada masuk surga yang boring, aku tak masuk neraka aja. Akhirnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah survei, aku memutuskan mau masuk neraka. Wah, Tuhan katakan, kamu enggak getun, kamu enggak nyesel, enggak Tuhan. Akhirnya betul saudara, dia masuk neraka. Ternyata kaget, yang tadi dia lihat itu hilang semua. Yang ada seperti Alkitab, ada ratapan dan kertak gigi, ada hukuman, penyiksaan. Wah, dia teriak-teriak, dia protes sama Tuhan. Tuhan, loh yang aku lihat tadi kok beda sama sekarang. Tuhan ngomong apa? Loh, kamu kan orang komputer, Steve Jobs, harusnya enggak ngerti. Yang kamu lihat tadi hanya screensaver, bukan aslinya. Ya, kalau saudara pakai komputer kan ya tahu ya, kalau tidak dipakai lama-lama kan keluar screensaver-nya ya, bisa window, kadang-kadang gambar-gambar apa. Tapi ketika digoyang mouse-nya, aslinya bukan seperti itu. Hukuman, tempat yang mengerikan, tempat yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Dan ingat saudara, kita adalah orang-orang yang harusnya masuk ke sana. Tapi kita bersyukur Tuhan membuka undangan kepada saudara dan saya. Sehingga ketika saudara percaya kepada Yesus dikatakan apa? Ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah arti daripada Natal. Sebentar lagi saudara dan saya menyambut Natal. Ingat saudara, Natal itu adalah anugerah Tuhan. Bagi kita yang harusnya binasa, diberikan hidup yang kekal. Dan mari saudara kita jangan egois. Mari kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri dan kita menganggap, oh yang penting saya sudah menerima undangan, saya sudah mendapatkan keselamatan. Tidak cukup saudara. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Mereka membutuhkan Yesus. Mungkin itu keluarga dekat saudara, mungkin itu suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mungkin itu menantumu, mungkin itu mertua saudara, teman bisnis, teman-teman kuliah, teman sekolah. Mereka kasihan sedang menuju berbondong-bondong ke neraka. Mereka membutuhkan Yesus. Adalah tugas kita, saudara. Ayo, undangan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan hanya kita terima sendiri, kita juga sampaikan. Undangan ini terbuka untuk semua. Termasuk orang-orang yang di luar gereja, yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang
sedang menuju kepada kematian yang kekal di neraka. Saudara, apakah kita tega ketika nanti suatu hari ketika kita di surga kita melihat, oh itu saudara saya, oh itu teman saya, oh itu orang tua saya, oh itu anak-anak saya, mereka menjerit di dalam api kekal neraka. Ayo saudara, momen yang indah ketika kita merayakan Natal, ayo kita undang mereka. Bawa mereka, biasanya orang kalau disuruh pesta mau ya, bawa, oh, ayo ke gereja, Natalan, di gerejaku ada makanan kok, pasti datang saudara ya. Biasanya gitu kan ya, kalau di gereja, wah ada kado, pasti datang saudara. Biasanya begitu ya, kalau biasanya jemaatnya cuma 200, tapi kalau Natal bisa 500 gitu, karena ada kadonya ya. Biasanya begitu, ada gereja tahu, akhirnya tahun depannya tidak ada kado, yang datang cuma 200 saudara. Yang lain tidak datang ya, tidak apa-apa, datang, bawa. Jadi makanya saya kadang-kadang tidak masalah kalau gereja waktu Natal kesempatan ya, ada makan, apa itu untuk mengundang mereka. Tapi jangan lupa, supaya mereka juga mendengar firman Tuhan. Mereka mendengar tentang undangan Kristus. Untuk mereka boleh percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua sahabat. Satu orang Kristen, satu orang non-Kristen. Mereka sahabat karib, mereka seperti saudara. Mereka begitu dekat, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah pada suatu hari yang bukan Kristen itu dia sakit dan vonis dokter dia umurnya tidak lama, tinggal 1 bulan. Dia dimasukkan di rumah sakit. Dan temannya yang Kristen ini saudara-saudara setia tiap hari pagi sore mengunjungi. Nah saudara pada suatu sore ketika dia mengunjungi temannya yang sakit itu, dia kaget ketika dia masuk ke dalam pintu di kamarnya itu. Dia kaget. Apa yang terjadi? Temannya itu langsung teriak-teriak. Sudah berhenti. Mulai hari ini kamu tidak usah datang-datang. Kamu jahat. Dia kaget saudara. Dia katakan, loh kamu itu ada apa? Tadi pagi aja saya ke sini tidak apa-apa. Ini sore ini kok tiba-tiba kamu ngomong begitu. Aku jahatnya apa? Kamu jahat. Kamu egois. Kamu mengapa tidak pernah cerita tentang Yesus kepadaku? Wah. Kamu kepingin aku mati masuk neraka ya? Kamu tahu tadi pagi ada satu pendeta dia mengunjungi pasien di sebelah. Dia mampir, dia menawarkan, mau Pak saya doakan, saya mau. Dan waktu itu dia cerita tentang Yesus. Untungnya sebelum saya mati saya akhirnya terima Yesus. Kalau enggak saya akan masuk neraka. Kamu egois, kamu jahat. Orang Kristen ini hanya bisa menangis, dia katakan maafkan saya. Saya selama ini malu, takut untuk cerita tentang Yesus. Mengapa kamu harus malu? Mengapa kamu harus takut? Itu yang aku butuhkan. Aku butuh Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, people needs the Lord. Ada satu lagu ya. Orang-orang membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus. Mereka sedang mencari dan mencari. Ini tugas kita. Ayo momen yang indah ini. Kita sudah mendapatkan undangan daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Ayo kita sampaikan undangan ini juga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Nah ternyata setelah semua penuh mereka datang. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat 11 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini berlanjut. Semua orang datang, mereka banyak yang datang, luar biasa penuh pesta itu. Tapi saudara-saudara, raja itu marah ketika dia menemui ada seorang yang datang ke dalam pesta itu tidak memakai pakaian pesta yang layak. Nah saudara-saudara, memang ini adalah bagian yang menimbulkan pertanyaan. Ada penafsir yang bertanya, ini sebenarnya sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka kan orang-orang pengemis di pinggir jalan. Mereka disuruh datang ya mana bisa, mereka mungkin tidak punya pakaian pesta. Kok dimarahi?
Orang ini satu-satunya orang ini yang kedapatan ini. Ternyata ada satu penafsir yang berkata luar biasa. Dia katakan begini, orang pengemis itu biasanya dia tidak mungkin pakai baju pengemis itu setiap kali. Dia di rumah ya pakai biasa. Bahkan pergi ke tempat yang lain pakai baju yang bagus. Tapi ketika dia mengemis dia baru ganti pakai baju yang compang-camping. Baju yang kotor untuk menaruh belas kasihan orang yang lihat. Aduh, orang ini pakaiannya kotor ya. Wah. Jadi saudara, itu hanya dipakai untuk mengemis, seragamlah pengemis begitu. Tapi sebenarnya dia punya pakaian ya yang bagus. Bahkan saudara pernah ada tayangan televisi itu di Amerika, itu ada seorang pengemis dia punya mobil mewah saudara ya. Dia sebelum mengemis dia parkir mobilnya tuh disorot ya, mobilnya mewah. Dia pakai baju yang bagus tapi kemudian dia masuk ke satu tempat ya, kemudian dia mulai ganti bajunya itu, pakai baju pengemis. Akhirnya dia minta-minta dan akhirnya dapat banyak saudara ya, bisa beli mobil dan sebagainya. Nah saudara, penafsir ini katakan ini yang menjadi masalah. Dia sebenarnya bisa pulang untuk mengganti bukan pakaian pengemis dibawa ke pesta, harus pakai bajunya yang biasa yang dipakai. Tetapi dia tidak lakukan itu. Itulah yang membuat raja itu marah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita yang sudah menerima undangan daripada Allah harus menjaga hidup kita dengan kekudusan. Ini bicara tentang apa? Kekudusan, bukan pakaian kotor, pakaian yang penuh dengan kenajisan. Menjaga kekudusan kita agar kita layak untuk menikmati apa? Kerajaan surga. Nah saudara, memang kita yakin ya, saudara dan saya yakin bahwa kita menerima dan percaya Yesus kita masuk surga. Itu tidak dibantah. Itu memang keyakinan kita. Kita masuk surga karena percaya Yesus. Tapi hati-hati, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus pasti menunjukkan kekudusan hidup. Kemarin ada satu orang ngomong sama saya, Pak, saya ditanya sama orang Kristen ini keyakinannya begitu luar biasa ya, pasti masuk surga. Tapi bagaimana itu ada orang Kristen hidupnya tidak karu-karuan. Dia melakukan ini, dia menipu orang, dia membunuh dan sebagainya. Saya katakan itu bukan sungguh-sungguh percaya Yesus. Orang-orang yang percaya Yesus tidak akan melakukan itu. Dia akan mengubah hidupnya. Dia akan menanggalkan manusia yang lama dan memakai manusia yang baru. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidupnya harus berbeda dengan dunia ini dan mengalami pembaruan budi. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, saudara dan saya yang percaya Yesus, tidak usah khawatir. Alkitab firman Tuhan meyakinkan kita yang percaya Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita masuk surga. Tetapi saudara tolong perhatikan. Bukti bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh percaya Yesus itu apa? Kita tinggalkan hidup yang lama. Kita memakai manusia yang baru. Kita tidak lagi sama dengan dunia, kebiasaan yang lalu. Kita tidak ikut-ikutan lagi apa yang dilakukan oleh dunia. Dunia penuh dengan hedonisme. Yang penting happy, yang penting senang. Yang penting saya nikmat, tidak peduli. Apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Apakah itu berkenan Tuhan atau tidak. Nah saudara, kita harus berbeda. Itu tanda kita percaya Yesus. Itu artinya kita pakai pakaian yang layak datang ke pesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di sekitar kita hati-hati, dunia sedang menarik kita. Bahkan banyak anak-anak muda akhirnya, orang muda Kristen ya akhirnya jatuh kembali kepada dosa. Karena apa? Dipengaruhi oleh teman-temannya. Bahkan dibenci kalau tidak mau ikut-ikutan. Nah saudara, ini seringkali terjadi ya. Ada satu anak muda dikatakan, Pak, saya pernah diajak teman saya nonton film porno, saya tidak mau, Pak. Wah, saya dimarahi, kamu itu laki-laki macam apa kamu itu. Wah, kamu bukan laki-laki, kamu itu tidak gentleman. Wah, saya disuruh merokok, saya tidak mau. Saya disuruh narkoba, tidak mau. Dibilang, wah sudah, kamu itu aneh, kamu itu. Nah saudara, inilah dunia kita. Justru kita yang waras dianggap aneh. Betul ya saudara ya? Saudara, ada yang pernah masuk rumah sakit jiwa di sini?
Enggak pernah ya, maksudnya bukan penghuni ya, maksudnya mengunjungi. Saya pernah masuk di rumah sakit, kalau di Lawang itu ya, Jangan tahu-tahu ya, ada namanya rumah sakit Sumber Porong ya. Sumber Porong itu tempatnya untuk mereka yang dirawat karena ada gangguan. Saya suatu hari pernah mengunjungi satu orang, saudara, masuk di rumah sakit jiwa, di depan mereka itu orang-orang yang maaf ya, yang agak terganggu ingatannya. Mereka lihat saya ditertawai, saudara, diguyu-guyu, saudara. Saya pikir ada apa ini? Apa saya ini muka saya kotor atau apa? Akhirnya saya masuk ke toilet, saya cuci muka, saudara. Saya pakai rambut saya kasih air, wah rapi, saudara ya. Waktu keluar di depan mereka, enggak berhenti, malah tambah ditertawai sama dituding-tuding begini, saudara. Waduh, saya malah ketakutan ya. Akhirnya saya tanya sama petugasnya, Pak, maaf Pak, saya ini takut loh Pak. Apa enggak bahaya Pak, mereka nuding-nuding saya tertawa, apa mereka enggak nyerang saya? Oh, Bapak enggak usah takut, memang mereka itu biasa lihat gitu. Bapak kan lihat rambutnya kan rapi, mereka kan rambutnya awut-awutan. Bapak lihat kancingnya Bapak sama kancing atas sama kaplas ya. Mereka atas sama bawah gitu. Jadi mereka lihat Bapak ini beda sama mereka. Bapak dianggap enggak waras. Bapak dianggap gila. Oh, padahal yang gila mereka, saudara ya. Saya yang diguyu-guyu karena saya enggak sama dengan mereka. Nah, inilah dunia kita. Kalau kita beda dengan dunia kita dianggap enggak waras. Ada satu orang kesaksian, dia punya toko. Dulu saudara, sebelum dia percaya Tuhan, dia kalau jualan itu timbangannya dikasih ganjel, saudara ya, supaya dapat cuan kan gitu ya. Sekarang dia percaya Tuhan, tinggalkan. Lalu teman-temannya yang jual yang lain, "Loh, kamu kok enggak mau pakai gitu? Kamu kapan cuannya? Kamu itu kok enggak waras, kok aneh kamu itu?" Dia katakan, "Enggak, aku sekarang percaya Tuhan, aku enggak mau begitu, itu menipu. Enggak, dianggap enggak waras, dianggap enggak normal." Itulah dunia kita. Tapi tidak apa-apa saudara ya, yang penting kita waras di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah itu, tidak apa-apa. Ayo kita mau datang ketika Yesus datang. Ingat saudara-saudara, hari ini kita nyambut kedatangan Yesus di dalam kandang ya 2000 tahun yang lalu dalam Natal. Tapi jangan lupa, kita juga sebenarnya sedang menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Di mana dia akan datang, akan membawa kita kemana? Ke dalam kerajaan surga. Untuk mengadakan perjamuan kawin yang akbar di kerajaan surga. Dan Tuhan ingin ketika dia datang menyambut kita, kita memakai pakaian yang layak. Kita hidup di dalam kebenaran. Saudara, saya akan tutup dengan satu cerita di Tiongkok ya. Itu ada seorang bapak di satu desa. Dia punya ternak babi, banyak babinya saudara. Nah tiap hari dia lakukan apa? Pagi-pagi dia bangun tidur pakai piyama ya. Kemudian dia pergi ke kandang babi. Apa yang dia lakukan? Dia keluarkan babinya saudara. Karena ya kalau di dalam itu wah rame ya. Akhirnya supaya tidak terlalu rame dan juga tidak kredit, akhirnya dia keluarkan. Nah saudara-saudara, kita tahu babi itu binatang yang kotor ya. Dia buang air sembarangan. Dan itu memang tugasnya adalah bapak ini. Jadi dia keluarkan kambingnya, babinya, kemudian babinya buang air, dia yang menumpulkan satu-satu, saudara. Itu yang dia lakukan tiap hari. Nah, suatu hari anaknya namanya Meme ya pulang dari kota besar, sekolahnya di Beijing, dia ke desa, dia ketemu papanya, wah papanya senang anaknya pulang cerita-cerita. Lalu papanya tanya, "Kamu sudah punya iron belum?" "Oh, sudah Pak." Wah, senang ya papanya anaknya punya iron, saudara. Dan Pak, pacar saya ini katanya besok mau datang, mau ketemu sama papa. Wah, papanya senang. Oke, kalau gitu besok kita sambut. Nah, saudara, besok pagi apa yang terjadi? Biasanya dia pakai piyama, kemudian mengeluarkan babinya. Kali ini enggak. Dia enggak keluarkan babinya karena nanti takut kotor kan. Akhirnya dia pakai baju yang rapi ya, mungkin pakai jas dan dasi. Dan dia pintar masak saudara ya. Jadi dia masak macam-macam ya. Ada capcay, buyung he, angsiohi, ya, siomay. Wah pokoknya masak satu meja saudara. Untuk menyambut kedatangan pacarnya anaknya. Saudara ditunggu ya jam 10, jam 11, jam 12. Kok tidak datang-datang. Jam 1, jam 2 tidak datang, dipanggil anaknya. Mungkin pacarmu sakit perut mungkin. Atau sakit gigi yang tidak datang ya. Enggak Pak, dia tuh kalau janji setia paling datang lah. Mungkin ini lagi macet atau apa, tunggulah. Akhirnya ditunggu saudara. Jam 3, jam 4, jam 5. Papanya mulai gelisah. Makanannya sudah dingin semua, dibagikan tonggo-tonggonya. Ya, lalu dia bilang, "Mah sudah paling enggak datang mungkin besok ya."
Akhirnya saudara, dia mulai lagi copot bajunya, jubahnya, jasnya, dia pakai piyama lagi, babinya dikeluarkan, babinya keluar, wah maaf ya, kotoran kemana-mana. Dia mulai lagi ngumpulkan kotoran dari satu ke satu terus sampai di ujung jalan sana. Saudara, dia kaget ketika dia mengumpulkan kotoran babi. Loh, dia lihat ada sepasang sepatu yang mengkilat. Dia mulai melihat ke atas, loh, ada satu pemuda yang ganteng, gagah, ya, luar biasa. Kayak bintang film ya, bintang film Korea yang saudara tahu itu ya. Siapa? Lee Min-ho ya Pak? Lee Min-ho. Ya. Nah saudara, wah dia kaget, loh siapa ini? Selamat sore, Susu. Selamat sore. Cari siapa? Susu tahu ya? Saya mau cari namanya Meme. Dia sekolahnya di Beijing. Oh, ayo kenal antar aku tahu. Loh, Susu kok tahu? Ya aku ini papanya. Oh, Susu ini papanya. Saudara ketika dengar ini papanya, anaknya langsung pergi, saudara, anak pemuda itu. Ninggalkan papanya si Mimi. Kenapa? Karena anak ini pikir, lu, papa ini Mimi cek kemprose gini gitu. Mainan kotoran babi. Papa ini gini ya, papa anaknya ya paling kempros pisan. Akhirnya saudara dia tidak mau, dia pergi. Akhirnya papanya datang pada Miminya, anaknya. Mi, aku tadi ketemu anak muda, dia ganteng. Kayak Lee Min-ho begitu. Wah. Tapi sekarang dia di mana? Dia pergi. Dia lihat papa mengumpulkan kotoran babi, dia mungkin malu. Waduh, makanya papa tadi disuruh nunggu, tidak mau dan sebagainya. Nangis. Namun tidak ada gunanya, terlambat. Saudara, karena apa? Malu. Melihat papanya bermain-main dengan kotoran babi. Saudara, ketika Yesus datang, apakah Yesus malu? Karena kita masih bermain-main dengan kotoran dosa. Ataukah kita siap menyambut dengan kekudusan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak layak, tapi Engkau undang untuk kami boleh hadir masuk di dalam pesta perjamuan kawin. Dan kami mau Tuhan tidak seperti bangsa Israel menolak Engkau. Karena kami menghadapi masalah, kesulitan, kami tinggalkan Engkau. Ataupun kami sibuk dengan mencari harta dunia, akhirnya kami meninggalkan Engkau. Kami mau hadir di dalam undangan. Dan kami mau tidak sendiri, kami juga mau mengundang yang lain untuk mereka juga dibawa kepada Engkau. Dan tolonglah kami Tuhan. Ketika kami hadir, kami dengan kekudusan, hidup yang baru, tinggalkan manusia yang lama. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau tidak malu. Bahkan Engkau menyambut kami masuk di dalam kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami, untuk kami boleh berjaga-jaga di dalam kekudusan. Ketika kami menyambut Engkau kedua kali, kami siap dengan hidup yang kudus. Tuhan berkati gereja-Mu tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani, para aktivis, majelis, semua jemaat Tuhan, pakai GKI Lyon ini menjadi alat-Mu, khususnya di masa-masa Natal ini juga membawa banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk percaya kepada-Mu. Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang